Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya, Syarif Winata. Nah, pada layar ini bisa kita lihat bahwa ada seseorang tokoh yang mungkin kita kenal semua. Namanya adalah Pak Ono W. Purbo. Ini saya lagi buka channel beliau di Ono Center. Saya sangat terinspirasi dari beliau ya, apalagi pada saat saya masih kuliah, beliau ini sangat terkenal dan saat ini beliau juga masih begitu terkenal. Singkat saja bahwa apa yang menjadi inspirasi saya terhadap beliau adalah, konsistensi beliau terhadap sebuah topik, yaitu namanya adalah internet offline. Coba kita lihat ya channel beliau. Nah, ini adalah channel-channel beliau tentang, prinsip internet offline, di mana beliau memanfaatkan local area network, kemudian ada sebuah web server yang digunakan untuk, sebagai perpustakaan digital. Nah, disinilah konsep-konsep yang saya suka dari beliau bagaimana mengoptimalkan jaringan intranet, kemudian terdapat sebuah web server, kemudian web server tersebut diisi dengan konten-konten yang dapat diakses tanpa harus melalui jaringan internet. Nah, oke. Nah, oleh karenanya di tutorial kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara membuat internet offline seperti yang dijabarkan oleh Pak Ono W. Purbo, tetapi menggunakan KasaOS. Kenapa harus KasaOS? Karena KasaOS itu lebih mudah, lebih simpel, dan punya interface untuk mengupload konten-konten yang dimaksud. Sedangkan Pak Ono ini menggunakan, apa ya, istilahnya, eee, metode, dengan terminal ya, dengan CLI. Jadi kita punya KasaOS yang punya tampilan, punya, user interface, dan punya, teknik atau fitur untuk, upload file dengan mudah seperti yang sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya ya. Oke, baik, bagaimana kita cara membuatnya? Gitu saja, langsung ke video tutorialnya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan instalasi Apache Web Server di KasaOS kita, yang mana nanti tujuannya adalah untuk menjadikan sebagai server internet offline kita, seperti yang biasa disampaikan oleh, Pak Ono W. Purbo, yang biasa di konten-konten beliau itu tentang bagaimana memanfaatkan server intranet untuk, kebutuhan local area network ya. Yang bisa saja untuk, pustaka digital dan sebagainya. Oke, saya sekarang berada di tampilan login KasaOS. Nah, ini kalau kita lihat di URL-nya atau di alamatnya adalah 192.168.10.6. Ini artinya bahwa KasaOS kita berjalan di port 80. Sedangkan nanti kita menginstal Apache itu adalah di port 80 juga. Berarti kan tabrakan nih ceritanya. Oleh karenanya, KasaOS-nya kita ganti portnya ke port yang lain. Ya, ini caranya seperti ini. Kita login dulu di KasaOS kita. Nah, kemudian setelah kita login, kita pilih menu pengaturan di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Port web UI-nya adalah 80. Artinya saat ini KasaOS menggunakan port 80. Yang nanti port 80 ini digunakan oleh Apache web server kita. Jadi kita ubah saja portnya, misalnya adalah 8123. Jadi 8123 ini adalah port dari KasaOS kita. Kita ubah dari 80, kemudian kita klik kirim. Nah, ketika kita melakukan kirim, di KasaOS itu seperti lama, tidak ada, proses apakah ini berhasil atau tidak. Nah,
kita tidak perlu khawatir karena ini tandanya sudah berubah port menjadi port terbaru kita yaitu 8123. Bisa juga tadi bisa dilihat ada notifikasi failed to open apps, please, eee, refresh later. Artinya adalah kita disuruh refresh tapi tidak ada gunanya karena port ini sudah berubah. Oleh karena itu solusinya adalah kita ketik alamat URL-nya, dalam hal ini adalah 192.168.10.6, tambahkan port 8123 karena tadi kan portnya sudah saya ubah menjadi 8123. Kemudian mohon kita salah nih, iya ini titik 2, kita tekan enter. Nah, maka KasaOS yang kita gunakan saat ini sudah bukan di port 80 lagi, tapi di port 8123. Sehingga dengan seperti ini, langkah selanjutnya adalah melakukan instalasi Apache Web Server. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi Apache Web Server. Untuk melakukan instalasi ini kita menggunakan terminal ya atau SSH. Nah, kalau saya sih karena ini terbuka di KasaOS-nya, dashboard dari KasaOS-nya sedang saya buka, maka saya tinggal klik di sini saja. Kemudian silahkan kita login menggunakan akun dari OS kita ya, bukan KasaOS tapi akun dari server kita di Ubuntu. Kita silahkan login. Oke, sekarang kita sudah masuk di terminal di KasaOS ya. Walaupun kita sebenarnya bisa masuk aja di lewat putih atau lewat apapun. Tapi karena ini ada fasilitas atau fitur di KasaOS yang mana kita bisa menggunakan SSH, ya sudah kita gunakan ini saja. Ini saya perbesar terlebih dahulu. Apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan instalasi Apache-nya. Jadi caranya cukup mudah. Kita tinggal ketik perintah sudo apt install Apache ya, seperti ini, Apache 2. Nah, kemudian tinggal kita tekan enter. Minta password, kita masukkan password-nya, kemudian kita tunggu, ini proses menginstal, ini ada perintah apa atau, ada pertanyaan, apakah Anda akan melanjutkan karena dia, menyebutkan bahwa ini akan membutuhkan sekitar 16 megabyte ya, kita pilih yes saja ya. Untuk mengiyakan, kita pilih Y. Jadi ini juga membutuhkan, kecepatan internet ya. Nah ini proses instalasi sedang berjalan di terminal SSH kita tinggal nunggu beberapa saat saja sampai, dia selesai. Ini sudah 95%. Tinggal tunggu sedikit lagi, maka proses instalasi selesai. Nah, ini artinya bahwa Apache kita sudah berhasil diinstal di server KasaOS kita. Jadi, port 80 yang awalnya digunakan KasaOS, sekarang sudah digunakan oleh Apache. Cara membuktikannya bagaimana? Ya tinggal kita buka browser kita ketikkan alamat, IP-nya 192.168.10.6, kemudian tekan enter. Nah, kalau tadi menggunakan KasaOS, kita menambahkan port ya, 8123 yang sudah kita ubah sebelumnya. Karena kita akan membuktikan bahwa web server kita sudah selesai dan sudah aktif, kita tanpa perlu mengetikkan port, karena ini port 80. Nah, ini artinya bahwa server Apache kita di Ubuntu sudah terinstal dengan baik. Terus bagaimana supaya
ini bisa dimanfaatkan sebagai internet offline seperti yang biasa digaungkan oleh Pak Ono Wepurbo, ya kita tinggal upload. Nah, disinilah letak enaknya Kasa OS. Jadi Kasa OS itu enaknya ketika kita mengupload, dokumen atau file-file yang akan kita simpan sebagai library atau sebagai perpustakaan digital atau sebagai server yang bisa dibagikan ke lingkungan kita atau lingkungan lokal area network kita, maka kita dimudahkan dengan adanya, GUI atau user interface-nya CasaOS. Ini karena sudah selesai saya tutup ya SSH-nya. Di mana kita mengupload-nya di sini. Kita buka file. Nah, biasanya kan kita mengupload kalau tidak di dokumen, di download, galeri atau media. Nah, untuk mengupload di Apache tadi, ya di mana di sini kita bisa lihat ya, kita bisa upload klik di root ini. Nah, di sini ada root ya, di sini ada root data. Kita klik root. Kemudian kita cari var, ke sini, kemudian kita cari www ya, triple W. Nah, ini ada di si ujung sini, kita klik. Nah, kemudian ada HTML. Nah, halaman indeks HTML itu adalah tampilan ini. Nah, ya, halaman indeks HTML itu yang ini. Nah, ini bisa kita remove ya. Ini kita remove saja, hapus. Udah yakin? Ya. Nah, sekarang di HTML kosong, berarti tidak ada file apapun. Sekarang coba kita refresh untuk, membuka default dari Apache tadi. Nah, sudah terlihat apa namanya, folder HTML yang kosong tadi ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan dokumen yang kita inginkan ke sini. Ya, seperti yang dilakukan Pak Ono, cuman bedanya Pak Ono menggunakan metode lain untuk mengupload file. Sekarang kita punya CasaOS sehingga memudahkan kita untuk mengupload. Oke, coba kita upload ya. Saya contohnya upload file misalnya. Nah, kita cari download. Nah, misalnya kita cari dokumen-dokumen aja ya. Misalnya ada dokumen-dokumen. Kita cari dulu ya yang cocok. Nah, misalnya ini undangan. Nah, bisa. Atau undangan ini juga bisa. Nah, kita klik ya upload. Open. Nah, sekarang ada nama file undangan rapat. Sekarang kita lihat di sini. 1, 2, 3. Nah, ya kan sudah ada dokumen yang kita upload tadi. Atau kita mau buat folder khusus supaya pembagian direktorinya lebih rapi. Bisa misalnya kita buat folder baru. Misalnya materi kelas 10 misalnya. Nah, kita klik kirim. Nah, sudah ada materi kelas 10, nanti di dalamnya ada dokumennya. Kita klik aja. Kita cari ya di dokumen-dokumen. Nah, misalnya ini ya. Jangan itulah ya. Oh, apa ya? Nah, ini kita coba. Kita klik open. Nah, maka di dalam materi kelas 10 tadi sudah ada dokumen. Kita lihat. Refresh ya. Kita refresh. Nah, ini adalah direktori tadi materi kelas 10. Kita klik. Nah, sudah ada. Kemudian untuk mundur seperti ini. Jadi kita bisa dengan mudah mengupload file, mengupload apapun itu di server web Apache kita ini sehingga nanti bisa diakses lewat intranet seperti yang selalu dikampanyekan oleh Pak Ono Wepurbo. Oke, demikian dulu untuk video tutorial ini. Terima kasih Anda telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.